jungle. You don't even know my name, 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, 빨리 난 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Iya, selamat pagi Kak. Pagi, Kak. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Aku Nadia. Oh iya, Kak Nadia. Salam kenal ya Kak. Saya Dewi. Di sini saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu Kak Nadianya pernah konseling? Oh enggak sih Kak, ini pertama kali aku, jadi Oh agak iya. nervous aku di sini. Oh iya, jadi first time gitu ya Kak. Oke. Kalau boleh tahu kakaknya Nadia siapa nama lengkapnya? Nadia Keisha Kamila. Oke, Kak Nadia Keisha. Tinggalnya di mana kalau boleh tahu Kak? Aku di Tanjung Priok sih. Oh, di Tanjung Priok. Kalau boleh tahu hobi kakaknya apa sih Kak? Kalau boleh tahu ya kita relax aja dulu sebelum melanjutkan ke proses konselingnya. Jadi kan aku bisa nanya-nanya sesuatu yang banyak gitu, boleh ya? Iya. Kalau kakaknya berkenan untuk bercerita, kakaknya bisa infokan. Kalau tidak apa-apa. Hobi kakaknya sendiri apa kalau boleh tahu? Kalau aku sih hobi paling kayak denger musik, kayak nonton film, paling gitu aja sih. Oke, gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Aminah. Kak Nadianya bisa enjoy aja manggil sayanya tuh Dewi, boleh. Kalau boleh tahu, kan sebelumnya Kak Nadianya belum pernah konseling ya. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu proses konseling, dimulai dari saya sebagai konselornya. Jadi di sini tuh mulai dari Kak Nadianya bebas menceritakan apapun tentang permasalahan, tentang keresahan, tentang apapun yang dipikirkan Kak Nadia yang membuat Kak Nadianya tidak tenang, itu kakaknya boleh menceritakan. Jadi di sini dalam proses konselingnya itu sendiri ini tuh bersifat terbuka karena dia bebas menceritakan apapun yang kakaknya rasakan tanpa ada hambatan apapun, dan di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari proses konselingnya karena dia. Jadi apapun permasalahannya, apapun ceritanya, insya Allah saya akan menjaga permasalahannya itu. Jadi tidak ada yang mengetahui, cukup saya dan Kanadianya aja ya. Makanya saya datang juga kan karena saya kurang percaya gitu cerita sama temen, terus nggak tahu juga solusinya. Biasanya kan dibanding-bandingin gitu, jadi makanya saya datang ke sini. Oke, jadi pemilihan Kanadianya itu sudah tepat sekali ya Kak. Aku percaya sama kamu Kak. Oke, jadi Kanadianya boleh menceritakan sih apa yang menjadi keresahan Kak Nadia selama ini. Akhir-akhir ini sih kenapa aku kesini karena aku ngerasa gelisah sih Kak. Karena aku juga banyak masalah dari antara teman atau dari keluarga gitu loh. Aku juga dibully gitu dari keluarga aku sendiri. Aku ngerasa kayak kenapa sih keluarga aku tuh ngebully aku sendiri gitu loh. Oke. Kalau boleh tahu dari keluarga, teman atau masyarakat sekitar itu lebih banyak mana sih karena dia yang untuk membuli karena dia sendiri itu? Sebenarnya sih harusnya ya, biasanya kan teman, tapi ini dari keluarga sendiri yang tidak, harusnya tuh keluarga kan mensupport aku ya gitu. Tapi dia tuh malah kayak menjatuhkan aku, jadi tuh gimana gitu perasaan aku kayak kurang enjoy gitu loh Kak. Oh, kurang enjoy ya. Hal apa sih yang membuat Kanadia merasa dirinya itu tuh menjadi bully Kanadia dari segi keluarga yang menjudge Kanadia itu seperti apa kalau boleh tahu? Sebenarnya sepele sih Kak, cuma mungkin karena aku terlalu kurus badannya atau kayak belum punya kerja kayak gitu sih Kak awalnya. Oke, jadi awalnya karena dia dikatakan kurus, lalu karena tidak ada pekerjaan, jadi selalu dibilangin gitu ya. Memang sih kayak bercanda ngomongnya, tapi tuh kayak gimana gitu ya kan, jadi kan ini sakit ya walaupun misalnya dari keluarga sendiri gitu loh. Oke, baik. Kalau boleh tahu ada hal lain lagi nggak sih karena dia di luar dari keluarga? Apakah karena dia sendiri ada permasalahan lain setelahnya atau hanya di keluarga saja sih?
paling di kerjaan sih Kak. Oh di kerjaan, kalau boleh tahu di kerjaannya itu tuh bagaimana ya? Di kerjaannya itu bagaimana? Apa sih, ada kendala apa lagi selain di keluarga yang tadi? Kalau di kerjaan paling tekanan ini sih Kak, sama tugas-tugasnya gitu. Oh jadi sekarang kan dia udah kerja ya? Iya, sekarang udah Oke. kerja jadi lumayan, udah keluarga tuh udah reda gitu loh. Jadi di dalam permasalahan keluarga ini, sorry aku potong dulu ya. Jadi di luar kerjaan ini aku skip dulu, tapi yang pertama itu dulu. Kalau yang untuk pertama ini, karena dia merasakan hal apa sih setelah karena dianya apa sih dikatakan hal yang tadi, maaf banget, kurus, tidak punya kerjaan, itu apa yang Kak Nadia rasakan sih setelah mendengar keluarga kakaknya sendiri menginfokan seperti itu ke Kak Nadianya? Aku ngerasa ini ya kayak sebel, tapi tuh itu kan keluargaku sendiri tuh ya kan, jadi kayak gimana gitu perasaan aku. Iya, Jadi iya. kayak ya udah aku pasrah aja, aku tuh orangnya pasrahan Kak. Oh gitu. iya begitu. Jadi kayak Oke. Kalau dalam hal apa sih karena dia menanggapi keluarga karena dia sendiri, misalkan karena dianya dikatakan seperti tadi, respon Kanadianya itu seperti apa? Apakah Kanadianya diam atau menjawab atau apapun itu? aku lebih baik diem sih kayak gitu tuh. Karena aku juga kayak buat apa juga sih gitu loh. Jadi di sini Kanadianya lebih banyak diam. Jadi Karena aku juga bukan tipe orang yang terlalu deket juga sih, jadinya kayak nggak usah deh gitu loh. oke, jadi sebenarnya gini ya Kanadia, kalau misalkan kakaknya terlalu banyak memendam permasalahan, takutnya tuh di Nadianya sendiri yang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman kalau untuk saat ini perasaan itu masih ada nggak Kanadia? Kalau sekarang sih udah lebih better ya Kak, tapi masih aja deh kalau ketemu orang itu kayak nih gitu loh, kayak udah mau nunjukin gitu loh. Tapi tuh Oke. aku tuh bukan orang yang berani dengan hal itu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya karena dia di sini perasaannya masih sama, sebal, cuman untuk menunjukkannya itu Iya, tidak bisa gitu ya. Oke. Kalau misalkan karena dianya berinteraksi dengan orang tersebut, itu karena dia gimana? Kayak misalkan ngobrol seperti ini, itu tuh rasanya karena dia itu seperti apa? Aku sih kalau ngobrol mungkin kayak biasa aja kalau rame, tapi kalau berdua tuh kayaknya rasanya kayak kenapa sih gitu loh. Kenapa sih dulu kayak gitu? Oh oke, jadi di sini aku udah tahu nih titik permasalahannya. Kalau dari saran aku, di sini kan kita udah ngobrol secara dekat nih. Di sini aku bilangnya aku aja ya Kak, biar semakin dekat ya Kak. Jadi gak usah saya ya, aku aja. Kalau saran aku sih gini, karena dia kalau misalkan karena dianya tidak menceritakan apa yang karena dia rasakan, itu karena dianya kalau misalkan ketemu sama orang tersebut akan merasakan hal yang sama. Jadi sebisa mungkin karena dianya tuh memberanikan diri untuk meluapkan emosinya kepada orang tersebut. Di proses konseling ini bisa banget kalau misalkan karena dianya tidak merasa percaya diri, ya karena dianya bisa saya temani atau aku temani, itu bisa sekali untuk menjelaskan apa yang karena dia rasakan begitu. Karena kan kalau misalkan karena dianya pendam terus menerus, karena dianya nanti juga kalau misalkan berinteraksi dengan orang tersebut akan merasakan hal yang tetap sama gitu ya, karena dia, apalagi kan itu keluarga karena dia sendiri yang harus berhubungan secara langsung nih karena dia, jadi harus terpecahkan sih ini. Tapi kalau misalnya aku bilang aku cerita gitu ke dia, ngomong rasa aku tuh pas digituin nggak enak dulu gitu, aku tuh takutnya dianggap aneh, malahan kayak kenapa sih, kan itu cuma bercandaan gitu loh. Karena dia bilangnya tuh selama ini kayak bercanda tapi akunya aja gitu. Cuman kan ya namanya juga manusia ya, karena dia ya setiap perasaan orang kan beda-beda ya, jadi nggak semuanya perasaan orang itu sama. Jadi karena dianya juga kalau misalkan pada saat proses karena dianya meluapkan emosi seperti itu, lalu respon dari orang tersebut seperti itu, karena dianya bisa jelasin pada dasarnya itu semua emosi orang kan beda-beda, rasa sakit orang juga beda-beda, jadi jangan disamaratakan gitu karena dia. Cuman kalau misalkan
kalau saran aku sih lebih baik karena dia pelan sedikit ya Kak, bisa apa sih ya, bisa bertanya atau pendekatan aja karena dia, jadi nanti karena dianya bisa mengutarakan apa yang kadang dia selama ini rasakan sih menurut aku ya. Gitu. Iya sih, mungkin nanti aku bakal coba itu ya. Iya, nanti Kanadianya bisa coba. Kalau misalkan belum berhasil juga, Kanadianya bisa balik lagi ke sini untuk proses konseling selanjutnya. Karena kan kita kan harus tahu step by step prosesnya dari Kanadianya. Sudah menghubungi, sudah berbicara, proses apa sih dari tanggapan orang tersebut itu bagaimana, karena dia kan juga harus ada teman yang untuk Iya. diluapkan atau diceritakan, jadi karena dianya harus kesini lagi gitu ya. Nah, balik topik keduanya ya karena dia. Jadi untuk permasalahan pertama ini tuh seperti yang aku jelasin, karena dianya harus membicarakan face to face dengan orang tersebut secara perlahan dan menjelaskan secara rinci atau baik-baik gitu aja sih ya karena dia ya. Terus yang untuk back topik yang kedua itu permasalahannya di kantor ya. Iya, Itu gimana sih Kak? Gimana banyak Kak? Untuk permasalahannya sendiri, karena dianya tuh merasa apa sih di kantor baru ini gitu. Aku sih gelisah ya Kak di kantor itu. Kayak aku tuh takut pernah apa ya, melakukan kesalahan gitu. Melakukan kesalahan yang harusnya nggak terjadi, kayak itu nggak bakal terjadi, tapi aku tuh resah dengan hal itu gitu loh. Mungkin karena ini pertama kali aku juga kan, jadinya aku merasa resah aja dan tekanan dari orang-orang sekitar gitu loh. Kalau boleh tahu, ini karena dianya first time untuk kerja atau Iya. first time gitu. Kalau untuk first time itu kurang lebih ya memang seperti itu sih karena dia. Jadi kayak sebagai anak baru nih harus seperfect mungkin gitu ya karena dia. Cuman saran aku karena dia jangan terlalu khawatir, jangan terlalu dipikirin hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena kalau misalkan karena dianya terus menerus memikirkan hal yang terus terjadi, nanti akan membuat hari-hari kakaknya itu tuh tidak bersemangat lagi atau down gitu Kak. Jadi kalau misalkan suges kita udah mengarah ke situ, itu akan terjadi Kak gitu. Kadang aku juga kayak lagi kerja tiba-tiba bad mood, padahal aku harusnya nggak gitu kan. Oh iya, kayak gitu. mungkin itu karena perasaan Kak Nadianya sendiri tidak mau melakukan kesalahan atau memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya karena dia ya. Oke, terus kalau boleh tahu tekanan, mungkin ini back to topic tekanan kerja gitu ya. Tekanannya itu tuh seperti apa sih ya karena dia? Kalau mungkin tugas yang berlebihan daripada waktunya gitu Kak. Oke. Jadi tuh aku kayak harus tugasnya tuh menyelesaikan padahal waktunya tuh kurang buat aku gitu loh. Apalagi kan aku pertama kali kerja, jadi tuh aku butuh proses kan untuk itu. Jadi aku tuh mau ngomong juga tapi kayak aku takut dia tuh kayak kamu nggak bisa kerja gitu. Oke. Jadi over kerjaan gitu ya mana dia, untuk waktunya juga terbatas sekali gitu. Ya kalau untuk itu apakah sebelum Kakak Nadia kerja itu udah diinfokan dulu nggak sih kayak job desk-nya atau pekerjaan yang harus Kak Nadia lakukan itu sudah diinfokan secara detail di depan atau belum sebelum bekerja? Awalnya tuh cuma misalnya aku dikasih tugas bla bla bla, tapi itu ternyata pas aku terjun pas udah kerja terus itu udah ada hal tambahan lagi Kak yang nggak aku tahu, jadi tuh nggak sesuai kesepakatan awal gitu. Oke, aku paham sih di sini. Jadi aku mau nggak mau jadi anak baru jadi iya aja gitu loh Kak. Aku tuh nggak bisa untuk dibalik lagi Kak, aku tuh nggak berani untuk ngomong gitu loh orangnya. Jadi emang dari sifatnya karena dia itu tidak berani untuk berbicara gitu ya. Oke, aku paham sekali sih untuk permasalahan ini. Aku aja berani-beraniin aja nih ke kakak. Aku mau percaya gitu sama orang gitu loh. Oke, jadi jangan sampai dipendam sendiri gitu ya karena dia harus stres sendiri takutnya. Iya, emang pemikiran karena dia ini udah tepat sekali sih ya untuk melanjutkan proses konseling ini karena kan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk tekanan ya, kita ngomongin tekanan,
dalam dunia kerja itu memang tekanan itu ada ya karena dia, karena kan di setiap kerjaan juga ada tekanan. Jadi karena dianya mungkin karena baru first time kerja, jadi tekanan itu tuh kayak merasa beban gitu. Jadi mungkin karena dianya berpikir karena ini pertama kali jadi kayak kaget gitu kali ya karena dia. Mungkin kalau saran aku, kalau untuk tekanan pekerjaan, kalau misalkan dari karena dianya sanggup melakukannya, kalau bisa melakukannya, itu karena dia lakukan aja. Jadi karena dianya bisa secara perlahan aja untuk mengerjakan job desk kakaknya gitu. Kalau enggak kakaknya bisa berunding ke ownernya, kalau enggak ke bosnya, kalau enggak atasannya, bahwa tugas yang diberikan itu tuh tidak bisa karena dia kerjakan. Jadi karena dia bisa filter nih tugas apa aja sih yang bisa karena dia kerjakan, mana yang tidak bisa karena dia kerjakan gitu. Paling aku minta butuh keringanan mungkin ya kayak. Iya benar, keringanan. Terus maaf banget sih karena dia kalau misalkan di kerjaan itu dalam teman lingkungan itu gimana sih, kayak lebih mengarah ke yang asik atau enjoy atau lebih ke ya biasa aja atau gimana sih? Untungnya lumayan enjoy sih untuk teman-temannya, jadi aku nggak terlalu stres banget ya. Tapi tuh aku nggak bisa dong cerita tentang permasalahan kerjaan ke teman kerjaku sendiri gitu kan. Makanya aku kayak bingung harus gimana gitu loh. Makanya aku hubungin kakaknya kan. Oh iya benar sekali. Selain tekanan yang karena dia alami, apalagi kalau boleh tahu karena dia? Kalau itu udah sih Kak, paling kayak kadang tuh aku nggak bisa tidur atau gimana. Oh karena dianya juga nggak bisa tidur, mungkin kayak dari tekanan itu sendiri atau bagaimana sih, atau memang karena dianya sulit untuk tidur gitu? Aku tuh emang sulit untuk tidur, dan tapi karena kerjaan itulah aku tambah lagi nggak bisa tidurnya gitu loh Kak, jadi lebih ini lagi gitu loh. Kalau boleh tahu nih karena dia dalam tidak bisa tidurnya ini, apakah karena dianya selalu mengonsumsi, maaf sekali ya, kayak obat tidur itu, karena dia pernah coba-coba atau tidak? Aku enggak sih, tapi pernah sempat kepikiran karena kayak biar lebih enak aja langsung tidur, tapi ngelihat temanku tuh udah pernah ada yang kecanduan gitu, jadinya aku berusaha untuk enggak gitu loh Kak. Gitu. Iya memang benar sih ya Kak, memang jangan coba-coba melakukan obat tidur gitu, mengkonsumsi obat tidur. Karena apa? Karena nantinya akan jadi kecanduan, terus nanti takutnya penyakit sih ya Kak. Gitu. Iya, jadi karena dianya bisa manual aja Kak. Biasanya kan hobi kakaknya tadi musik ya, nonton musik tuh, menonton musik, mendengarkan musik gitu. Karena dia bisa tuh mendengarkan musik, terus nonton film juga bisa, atau enggak kakaknya bisa apa sih? Ya melakukan hal-hal yang karena dia sukai aja sih, biar bisa tidur gitu. Ya sih gitu aja karena dia. Untuk permasalahan yang pertama, kedua, ketiga itu, untuk yang pertama menurut aku karena dianya harus harus berbicara kepada keluarganya secara baik-baik. Karena kan apa? Karena kan keluarganya itu juga yang setiap hari karena dia temuin gitu, takutnya juga nantinya tidak merasakan hal yang tidak nyaman gitu ya karena dia. Terus yang kedua untuk apa sih, tekanan kerja gitu ya. Nah kalau misalkan tekanan kerja karena dia bisa enjoy aja, jadi jangan terlalu dipikirin. Nanti karena dianya bisa pilah-pilah kerjaan mana yang karena dia sanggup atau tidak. Nanti bisa kakaknya diskusikan dulu kepada owner atau atasannya bahwa karena dia tidak bisa melakukannya. Kalau misalkan karena dianya ada diskusi seperti itu, karena dianya bisa memilah nih mana yang oh iya nih. Untuk yang ketiganya kan nggak bisa tidur ya. Kalau saran aku sih karena dianya bisa mendengarkan musik atau melakukan hal-hal yang karena dia sukain gitu ya, gitu aja sih. Apakah dalam proses konseling ini karena dia merasa tenang atau masih ada hal yang ingin diluapkan lagi? Aku sih udah merasa tenang ya, udah dikasih solusi untuk bicara. Karena aku sebelumnya belum pernah kepikiran sih, karena aku pikirnya tuh kalau ngomong ke orang itu aku bakal bertambah buruk, lebih buruk lagi gitu. Jadi dengan kakak ngejelasin kayak gitu, aku bakal mau coba untuk baik. Jadi apakah ada hal-hal yang mau diinfokan kembali ke aku Kak dalam proses konseling ini atau udah cukup?
Cukup kan, tapi dengan rahasia kan ya? Iya, dijamin rahasia, cukup kita berdua yang tahu aja sih ya karena dia ya, karena kan proses konsel ini kan bersifat terbuka dan privacy gitu. Jadi aku sebisa mungkin akan menjaga kerahasiaan dari Kanadianya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Kanadia ada butuh apapun itu, kayak Kanadia, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak juga udah bisa dengerin Iya. aku. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk proses konseli ini Kanadia. Jadi kita juga bisa nih ngobrol-ngobrol karena proses konselinya udah selesai sih, kita bisa ngobrol-ngobrol atau enggak besok-besok Kanadia kalau misalkan ada waktu kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Kita bisa kok Kanadia bisa jadi teman curhat juga. Tapi kalau misal di kafe gitu boleh nggak sih kak? Oh, Kayak prosesnya lebih santai. Oh, boleh sekali, boleh sekali. Jadi nanti kita bisa bisa menginformasikan atau nanti karena dianya save aja nomor aku, nanti kita bisa chattingan aja karena dia misalkan karena dianya kalau misalkan butuh apapun itu karena dianya bisa banget ya untuk chat aku gitu. Jadi kalau kadang butuh solusi nih sekarang, aku bisa chat kamu. Oh iya, bisa banget karena dia. Jadi kita bisa merasa enjoy, karena dianya juga bisa merasa enak ngobrolnya, jadi tidak membebani Kanadianya gitu. Oke, baik Kanadia, terima kasih banyak atas waktunya ya Kanadia ya. Besok-besok bisa datang ke sini, hubungin aku aja enaknya di mananya gitu. Oke Kanadia. Ya, makasih Makasih kak. ya. Makasih ya Kanadia. Audio Jungle.